Bab 336, Persiapan, 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Sementara Sienna dan Mer sedang minum teh dengan Ancila, Yujin bersama Christina. Itu karena tugas memurnikan tubuh Raizakia yang sangat besar. Dengan meminjam kekuatan pedang suci, Yujin dapat membantu Christina dengan membantu mempercepat proses pemurnian. Yujin tidak punya alasan untuk menolak permintaan itu, karena dia jarang menggunakan pedang suci di luar pertempuran. Jadi, selama beberapa hari terakhir, dia berada di sisi Christina. Dia bersamanya sepanjang hari, mulai dari saat matahari terbit. Dewa yang dilayani Christina dan Anise adalah Dewa Cahaya, dan Alter, pedang suci yang dimiliki Yujin, juga merupakan ciptaan Dewa Cahaya. Sebenarnya, kekuatan ilahi Dewa Cahaya tidak selalu membutuhkan lingkungan untuk menjadi terang. Tapi alasan bisa dibuat kapan pun dibutuhkan. Anak yang menakutkan, Adas manis berpikir dengan sepenuh hati. Christina lah yang telah merencanakan semua ini. Siang dan senja, panjang masing-masing tergantung pada musim, tetapi Christina menilai bahwa memonopoli Yujin di siang hari akan sangat menguntungkan. Penilaiannya benar. Senja, malam, apa yang biasanya dilakukan seseorang di malam hari? Orang biasa tidur. Beberapa bahkan mungkin memilih untuk melakukan sesuatu yang nakal. Sayangnya, Sienna tidak memiliki keberanian untuk itu. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Sienna dengan Yujin pada malam hari adalah berjalan-jalan. Menurutmu berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan? Tanya Yujin. Saya pikir itu akan selesai paling lambat dalam waktu sekitar 2 minggu, Christina menjawab sambil tersenyum, postur berdoanya tidak berubah. Itu bukan kebohongan. Awalnya, dia memperkirakan akan memakan waktu lebih dari sebulan, tetapi dengan bantuan pedang suci, proses pemurnian akan selesai dalam 2 minggu. Masalahnya adalah bagaimana menggunakan ini. Yujin duduk dengan tangan disilangkan, melamun. Ada berbagai cara untuk memanfaatkan mayat naga, tetapi sisa-sisa naga sangat sulit ditangani sebagai bahan. Sebenarnya, lebih tepat untuk mengatakan tidak diketahui daripada sulit. Kebanyakan naga telah diburu dan dibunuh 300 tahun yang lalu, tetapi hampir tidak ada catatan tentang manusia yang berburu naga sebelum itu. Namun, beberapa artefak yang terbuat dari bahan naga ada di benua itu, meskipun mereka sangat langka. Tetapi keberadaan artefak semacam itu adalah karena belas kasihan dan rahmat naga. Seekor naga yang sekarat dapat memilih untuk memberikan dagingnya sendiri kepada seseorang daripada mengembalikan tubuhnya ke alam. Itu adalah peristiwa yang jarang terjadi, tetapi ada beberapa kejadian dalam sejarah benua itu. Misalnya, Dragonheart di Akasha Sienna adalah hadiah dari naga yang telah membentuk ikatan dengan para elf. Bahkan di kehidupan masa lalunya sebagai Hamel, Yujin telah mengembara dengan rekan-rekannya di Helmut, di mana ia bertemu dengan naga yang sekarat dan menerima Dragonheart mereka sebagai hadiah. Pendiri keluarga Dragonik, Oryx Dragonik, menerima rahmat naga saat menjelajahi Dungeon. Sepanjang sejarah panjang benua itu, kejadian seperti itu jarang terjadi tetapi masih ada. Masalahnya adalah mereka terlalu langka, dan bahkan pengrajin yang paling terampil pun tidak memiliki pengetahuan dan teknik untuk menangani bahan dengan benar. Sebagai keluarga prajurit, keluarga Leonhard memiliki koneksi dengan serikat pengrajin dan juga persahabatan pribadi dengan pengrajin dan pandai besi terbaik, yang dikenal sebagai pengrajin ahli. Namun, bahkan pengrajin ahli telah menyatakan keraguan dan ketidakpedulian mereka dalam berurusan dengan bahan dari naga. Jadi itu bukan pilihan yang layak. Tidak kurang dari kesempurnaan yang diharapkan dengan bahan yang begitu indah. Pada akhirnya, kita harus beralih ke para kurcaci. Tidak ada kurcaci di guild pengrajin. Para dwarf yang sombong menolak untuk bergabung dengan guild dengan persyaratan yang sama dengan pengrajin manusia. Jika aku tahu itu, aku akan membawa kurcaci dari kastil iblis naga. Yujin mendecakkan lidahnya dengan penyesalan. Jika dia membawa para kurcaci dari kastil iblis naga, dia tidak akan mengkhawatirkan hal-hal seperti itu sekarang. Kudengar Noir Giabella, wanita cabul itu, menerima para kurcaci dari Dragon Demon Castle. Christina mengerutkan kening saat dia berbicara. Taman Giabella atau semacamnya, mereka bekerja di sana sekarang. Tuan yang berbeda, iya. Para yang tidak tahu berterima kasih itu, setelah semua masalah yang aku lalui untuk membebaskan mereka, mereka merendahkan diri di kaki Noir. Yujin meludahkan kata-katanya dengan kepahitan. Tentu saja, Yujin tidak menggulingkan kastil iblis naga demi kebebasan para kurcaci. Kebetulan berakhir seperti itu. Dan tidak seperti ketika mereka adalah budak yang tidak dibayar di Dragon Demon Castle, para kurcaci sekarang menikmati hari-hari yang memuaskan dan bahagia di bawah Noir Giabella, mengerjakan apa yang mereka inginkan. Secara alami, Yujin dan Christina tidak peduli dengan fakta itu. Kami juga bertanya kepada Kepausan dan Komandan Raphael. Ada pengrajin dwarf di Yuras, tetapi mereka adalah spesialis di bidang-bidang seperti kerajinan dan patung. Mereka tidak merasa percaya diri dalam membuat senjata dan baju besi, kata Christina. Sepertinya kita harus melihat Simuin, kata Yujin. Bangsa dengan populasi kurcaci terbesar di benua itu adalah Simuin. Alasannya sederhana. Simuin telah lama disebut bangsa ksatria, dan ksatria dan tentara bayaran bebas dari seluruh benua tinggal di sana setidaknya sekali selama pelatihan atau pencarian mereka.
Akibatnya, Simuin membual pandai besi dan keahlian canggih untuk ksatria dan tentara bayaran. Juga, armor magis perwakilan Simuin, Exit, datang dalam berbagai jenis, dari yang bermutu tinggi hingga yang berkualitas rendah bermutu rendah. Semua Exit bermutu tinggi dibuat oleh kurcaci. Pemimpin Violentide Knights, Ortus Himan, menggunakan Exit yang menggunakan sebagian Dragon Heart dalam penciptaannya. Itu menggunakan sisik naga dan kulit juga. Bukan hanya satu-satunya juga, Simuin memiliki beberapa senjata yang terbuat dari bahan naga selain berbagai Exit. Untuk memproses mayat Raizakia dengan sempurna, mereka perlu membawa para kurcaci dari Simuin. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, karena rencana ini menimbulkan masalah yang lebih kompleks. Para kurcaci Simuin dianggap sebagai aset budaya yang tak ternilai dan menerima penghormatan tertinggi. Keluarga kerajaan juga sangat protektif terhadap keahlian para kurcaci, mencegahnya terkena penyakit asing. Kita bisa membunuh Iris dan meminta dukungan para dwarf sebagai balasannya. Tidak, itu sepertinya kesepakatan yang kalah bagi kita. Yujin berpikir sambil mempertimbangkan pilihannya. Simuin menghadapi berbagai kesulitan setelah naiknya Iris menjadi bajak laut yang hebat. Bahkan jika Simuin mengirim tentara mereka dan Ortus, akan sangat menantang untuk menghadapi Iris dan armadanya, yang terdiri dari ratusan kapal. Demonae of Darkness Iris unggul tidak hanya dalam hal kekuatan ofensif tetapi juga dalam mobilitas. Terlepas dari seberapa kuat Angkatan Laut Simuin, kekuatan Iris akan membuat pada dasarnya mustahil bagi Angkatan Laut untuk memiliki keuntungan atas mereka. Namun, itu akan berbeda untuk Yujin. Tidak peduli berapa banyak bajak laut yang berada di bawah komandonya, mereka pada akhirnya lemah, bukan? Begitu dia memenggal kepala Dark Elf sialan itu, semuanya akan berhasil entah bagaimana. Ketika mereka bertempur di Kill, tidak ada Prominence atau Eclipse. Yujin juga tidak menggunakan Ignition atau Moonlight Sword. Namun, dia tidak perlu membatasi dirinya di Simuin. Selain itu, bagaimana mungkin dia bisa gagal dengan dukungan Sienna, Christina, dan Anise? Jika saya menghadapi Noir atau Gavit, itu mungkin sulit. Tapi Iris. Dia tidak berpikir dia adalah lawan yang perlu dikhawatirkan. Benar, dia lebih kuat dari 300 tahun yang lalu, tetapi dia yakin membunuhnya jika mereka bertempur sekarang. Pertama-tama, bukankah Iris menderita kekalahan telak melawan Noir Giabella? Jika dia berjuang melawan Iris belaka, dia tidak akan pernah bisa membunuh Noir, apalagi Raja Iblis Penahanan. Yah. Pikirannya tiba-tiba terputus. Yujin mengangkat kepalanya, merasakan kelainan magis di langit di atas mereka. Matanya melebar saat sekitarnya jatuh ke dalam malam yang dalam-dalam sekejap. Bentuk raksasa telah mengaburkan matahari dengan melebarkan sayapnya. Itu adalah seekor naga. Dengan sisik hitam yang sepertinya menelan cahaya, naga hitam itu memamerkan keagungannya saat menatap ke bawah. Hehehe. Cukup jelas mengapa naga hitam itu muncul begitu tiba-tiba. Ekspresi Yujin kusut ketika dia mendengar tawa naga itu, yang menyebabkan udara bergetar. Lihatlah, kamu manusia yang sedikit. Ini adalah bentuk sebenarnya dari wanita ini. Lihat bagaimana sisik hitam ini bersinar seperti obsidian. Sayap yang menutupi langit. Suara naga itu dipenuhi dengan kesombongan. Para ksatria dari keluarga hati singa bergegas keluar pada kemunculan naga yang tiba-tiba. Mereka terkejut tetapi dengan cepat berkumpul kembali dan mengatur diri mereka sendiri. Naga. Gillette dan Gion juga muncul, melompat ke atap mansion dengan kaget. Yujin tahu identitas sebenarnya dari naga itu, tetapi dia tahu mereka yang tidak bisa salah paham. Mungkinkah ada naga lain dari Helmut yang membalas dendam untuk Raizakia? Atau mungkin naga hitam lain datang untuk merebut kembali tubuh Raizakia? Tidak apa-apa, Yujin berbicara sambil menahan desahan. Dia berakhir di atap bersama Gillette dan Gion. Oh, dermawan. Tidak, manusia. Kepala naga besar itu turun. Raimira menatap Yujin dengan matanya yang besar, ungu, berkilauan. Terserah Anda, wanita ini telah mendapatkan kembali kekuatan naga. Bentuk ini adalah penampilan asli wanita ini. Tampaknya dia dipenuhi dengan kekuatan setelah pembatasannya dihapus. Dia tidak lagi memanggilnya sebagai dermawan. Sebaliknya, Raimira mengepakkan sayapnya sambil menatap Yujin dengan mata mengejek. Angin menyebabkan hutan bergoyang. Hehehe, wanita ini tidak bisa tidak berpikir dia berbakat dan istimewa, bahkan di antara naga. Mungkin seperti aku sekarang, mungkin untuk. Apakah kamu gila? Yujin merendahkan suaranya dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Cepat turun. Jangan perintahkan wanita ini. Cukup. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Yujin mengepalkan tinjunya dan mengangkatnya ke udara. Dia merasa ingin terbang ke sana dan memberinya sepotong pikirannya, tetapi dia memutuskan itu tidak perlu. Raimira sudah dikondisikan untuk kesakitan dari pelajaran yang dia ajarkan padanya sebelumnya. Raimira tiba-tiba terdiam. Ariartel telah membebaskan Raimira dari permata merah, dan Raimira telah memulihkan kekuatan naga yang telah ditekan selama 200 tahun. Berkat itu, Raimira sekarang bebas menggunakan polimorf dan juga bisa berubah menjadi bentuk drakonik aslinya. Dia sekarang bisa menggunakan drakonik dan telah menerima saran dari Ariartel tentang cara menggunakannya dengan benar. Gelombang kekuatan yang tiba-tiba sangat menggairahkan Raimira.
Jadi, sebelum Yujin datang menjemputnya, dia terbang langsung melintasi langit ke rumah Leonhard. Berkat Ariartel yang memberinya arahan, Rhaenyra telah menemukan jalannya ke sini. Hem. Namun, kegembiraan Rhaenyra dengan cepat mereda. Kilatan di mata emas yang menatapnya dari bawah dan kemarahan yang menembus sisiknya menyebabkan permata merah di dahi Rhaenyra berdenyut kesakitan. Itu hanya lelucon. Jangan terlalu marah. Cepat turun. Iya, saya mengerti, dermawan. Dengan kekuatan ini, mungkin dia bisa. Dia telah menghibur pikiran seperti itu dalam kegembiraannya, tetapi dia menyadari betapa absurdnya itu ketika dia mempertimbangkannya dengan hati-hati. Walaupun sudah pulih kekuatannya, Rhaenyra tetaplah seekor tukik. Yujin tanpa henti menekan Raizakia, naga kuno, sampai napas terakhirnya. Oleh karena itu, secara logis, mustahil bagi Rhaenyra untuk melawan Yujin, tidak peduli trik apa yang dia coba. Pada akhirnya, Rhaenyra mulai turun dengan patuh. Namun, Yujin mengangkat tinjunya lagi saat dia meludah. Apakah kamu benar-benar akan turun dalam keadaan itu? Apakah Anda ingin dihukum? Ariartel mengatakan bahwa naga adalah makhluk yang hebat dan bermartabat. Mereka harus selalu menunjukkan martabat naga dan tidak pernah tunduk pada penghinaan dan penghinaan. Aib dan penghinaan bukanlah, karena Anda menyelamatkan hidup saya, dermawan. Itulah sebabnya Anda adalah dermawan saya. Itulah mengapa wanita ini harus membalas rahmatnya. Selain itu adalah tugas naga untuk melindungi dunia. Bila perlu, mereka tidak bisa ragu untuk menyerahkan nyawa mereka. Dermawan adalah pahlawan. Karena wanita ini adalah penjaga dunia, wajar jika saya mendukung dermawan dalam menyelamatkan dunia. Oleh karena itu, wanita ini tidak ditindas oleh dermawan. Wanita ini adalah kawan yang mendukung perjuangan dermawan untuk dunia. Rhaenyra beralasan dengan dirinya sendiri, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dengan pemikiran seperti itu. Deru. Dia menggunakan drakonik. Bayangan yang dilemparkan oleh sayapnya yang terentang lenyap saat naga hitam raksasa berubah menjadi bentuk manusianya. Alis Yujin berkedut saat dia melihat Rhaenyra turun ke tanah. Awalnya, Rhaenyra memiliki penampilan seperti anak kecil, tidak jauh berbeda dengan Mer. Namun, apa sih bentuk baru ini? Dia jauh lebih dewasa seolah-olah seseorang telah mencampur Christina dan Noir bersama. Selain itu, tanduknya sekarang jauh lebih besar dari sebelumnya. Mulai hari ini adalah bentuk asli wanita ini. Kamu segera mengubahnya, teriak Yujin. Apa masalahnya? Dermawan, tidakkah kamu menyukai formulir ini? Di mana bocah kecil sepertimu mempelajari hal-hal aneh ini? Apa sih getup ini? Dan bagaimana dengan pakaiannya? Teriak Yujin. Ada apa dengan pakaiannya? Rhaenyra bertanya dengan ekspresi bingung dan bersalah. Bagaimana dia harus mengatakan ini? Yujin menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas panjang. Dia tahu pakaian itu tampak agak familiar. Setelah menyisir ingatannya, dia ingat itu adalah pakaian panggung dari berhala iblis yang menari di layar ajaib Pandemonium. Siapa yang berkeliling memakai pakaian seperti itu? Teriak Yujin. Semua Dream Girls mengenakan pakaian ini saat menari, balas Rhaenyra. Ubah. Penampilan seperti apa yang kamu ingin aku ubah? Aku akan mengubahnya menjadi apapun yang diinginkan dermawan. Pertama, turunkan tinjumu. Wanita ini tidak bisa mendekatimu karena aku takut tinju. Ubah kembali ke bagaimana Anda sebelumnya. Apakah dermawan menginginkan saya dalam bentuk kecil saya? Iya. Dermawan menginginkan penampilan muda, saya mengerti. Bukankah itu terdengar agak aneh? Sesuatu terasa salah. Yujin dengan cepat melihat sekeliling dan melihat Gilead dan Gion di sampingnya, keduanya tampak bingung. Ekspresi para ksatria dan prajurit di bawah juga tidak jauh berbeda. Ada apa dengan kesalahpahaman aneh? Ini tidak seperti aku Qian atau apapun, Yujin buru-buru menjelaskan. Bagaimana denganku? Qian, yang bergegas dengan pedangnya, tampak tersinggung secara tidak adil saat dia berteriak. Yah, kamu, Anda pada dasarnya bertunangan dengan seorang anak, kata Yujin. Belum, balas Qian. Yah, kamu mungkin segera. Maksudku, aku tidak menyukai anak itu dengan cara yang romantis, aku hanya merawatnya seperti anak perempuan, itu saja. Apa, jangan katakan seperti itu, bajingan sialan. Qian berteriak marah dan frustrasi. Sementara itu, Rhaenyra mengubah penampilannya lagi. Dia mengambil bentuk akrab seorang gadis muda dan dengan anggun turun dari atap menuju Yujin. Wanita ini mengambil bentuk yang diinginkan dermawan, katanya, masih mencuri pandang pada kepalan tangan Yujin. Betapa dia ingin memberinya ketukan yang bagus di kepala. Yujin menurunkan tinjunya dan menghela nafas dalam-dalam. Yah, bagaimana dia harus menjelaskan ini? Eugenius merenung sejenak sebelum berpaling kepada Gilead. Gilead tidak mendesaknya, melainkan dengan sabar menunggu Eugenius berbicara. Dia, adalah Putri Raizakia, kata Yujin. Putri Naga Iblis, tanya Gilead. Ya, itu benar. Jadi, saya membunuh ayahnya, jadi saya merasa kasihan padanya dan membawanya masuk. Tapi jangan khawatir, dia tidak punya niat untuk membalas dendam untuk ayahnya, jelas Yujin. Dermawan telah menunjukkan rahmat kepada wanita ini, kata Rhaenyra.
Lihat saja dia. Anda benar-benar tidak perlu khawatir. Dia adalah, lebih seperti hewan peliharaan, kurasa. Eugene melanjutkan. Naga sebagai hewan peliharaan. Dion bergumam dengan wajah tidak percaya. Meskipun dia mengatakannya di saat panas, bahkan Eugene berpikir memanggilnya hewan peliharaan agak berlebihan. Saat dia merenung, dia melihat Ancila dan Sienna berdiri di teras di bawah. Dia adalah teman Mer. Eugene menunjuk ke arah Mer. Mereka rukun. Mungkin Lady Ancila juga akan menyukainya. Tatapan Ancila terasa aneh karena suatu alasan, tetapi Eugene tidak terlalu memikirkannya.